Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Maya Story, mari kita awali kisah penuh hikmah ini dengan bersama-sama bersholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan sholawat, hati menjadi tenang dan hidup penuh berkah. Jangan lupa dukung terus channel Maya Story dengan cara subscribe, like, dan bagikan kisah ini agar semakin banyak yang mengambil pelajaran dari setiap ujian hidup yang penuh makna. Malam itu, langit Banyuwangi tampak kelabu. Di sebuah rumah sederhana di pinggiran desa, seorang perempuan bernama Siti duduk di sudut ruang tamu sambil menatap koper usang yang sudah ia siapkan sejak sore. Tangannya gemetar saat melipat pakaian terakhir yang akan dibawanya. Sementara matanya tak henti menatap foto anak semata wayangnya yang masih berusia 8 tahun. Bocah itu kini tertidur pulas di kamar. Belum tahu bahwa esok pagi ibunya akan pergi jauh, menempuh perjalanan panjang menuju negeri asing untuk mencari nafkah. Hatinya bergetar setiap kali membayangkan wajah polos anaknya yang harus ia tinggalkan. Namun di balik rasa sedih itu, ada tekad yang menguat di dalam dada, tekad seorang ibu yang rela berkorban demi masa depan anaknya. Siti bukan perempuan yang lahir dari keluarga berkecukupan. Sejak suaminya meninggal karena sakit, kehidupan mereka berubah drastis. Warung kecil peninggalan almarhum suaminya tak mampu menutup kebutuhan harian, apalagi biaya sekolah anaknya yang terus meningkat. Setiap malam, ia hanya bisa menatap langit-langit rumah sambil memanjatkan doa, memohon agar Allah menunjukkan jalan keluar dari kesempitan yang menjerat. Hingga suatu hari, seorang tetangga menawarkan pekerjaan menjadi tenaga kerja wanita di Arab Saudi. Siti sempat ragu, takut mendengar cerita para TKW yang disiksa atau tak digaji. Tapi dorongan untuk membahagiakan anaknya jauh lebih kuat dari ketakutannya. Ia pun mantap menandatangani kontrak, meski hatinya terasa berat. Hari keberangkatan tiba. Fajar belum menyingsing ketika Siti menyiapkan sarapan sederhana, nasi, telur dadar, dan sambal terasi kesukaan anaknya. Ia membangunkan bocah itu dengan senyum yang dipaksakan agar tak terlihat sedih. "Nak, nanti kalau ibu di sana kerja, kamu yang rajin belajar, ya? Jangan nakal sama nenek," ucapnya sambil mengusap kepala anaknya pelan. Bocah itu mengangguk tanpa banyak tanya, seolah belum benar-benar mengerti arti perpisahan yang akan terjadi. Saat langkah kaki Siti meninggalkan halaman rumah, angin pagi seolah menahan napas, dan suara adzan subuh yang berkumandang terdengar begitu syahdu di telinganya. Dalam hati, ia berbisik lirih, "Ya Allah, lindungilah aku di negeri orang, hanya Engkau tempatku bersandar." Perjalanan menuju Jakarta ditempuh dengan bus, diiringi tangis yang tak pernah benar-benar berhenti. Di terminal, ia bertemu puluhan calon pekerja lain yang bernasib sama, perempuan-perempuan tangguh yang meninggalkan kampung demi sesuap harapan. Mereka saling bercerita tentang keluarga, tentang ketakutan, tentang impian membeli rumah kecil sepulang nanti. Di dalam pesawat menuju Jeddah, Siti menatap awan putih di balik jendela dan teringat wajah anaknya lagi. Air matanya mengalir tanpa suara. Ia tahu, langkah ini adalah taruhan besar. Tapi ia juga tahu, Allah tidak akan menutup jalan bagi hati yang tulus dan niat yang benar. Saat pesawat mendarat di tanah Arab, udara panas menyambutnya, berbeda jauh dari sejuknya angin Banyuwangi. Ia menghirup napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Dalam hati, ia berjanji, seberat apapun pekerjaan nanti, ia tak akan menyerah. Sebab di ujung semua lelahnya, ada senyum seorang anak yang menunggu kepulangannya. Dan di malam itu, ketika ia akhirnya sampai di rumah besar tempatnya akan bekerja, ia menatap langit Jeddah yang bertabur bintang dan berbisik lirih, "Ya Allah, semoga langkah ini membawa berkah, bukan luka." Dalam keheningan malam Arab yang asing, seorang ibu dari Banyuwangi resmi memulai babak baru hidupnya, penuh harap, air mata, dan kekuatan yang hanya bisa lahir dari cinta seorang ibu. Hari pertama Siti bekerja di rumah majikannya terasa begitu panjang. Rumah besar berwarna krem itu terletak di kawasan elit Jeddah, dikelilingi pagar tinggi dan halaman yang dipenuhi bunga kertas merah muda. Begitu menjejakkan kaki di dalamnya, Siti tertegun. Segalanya tampak begitu mewah dan asing baginya. Ia disambut oleh seorang perempuan berwajah tegas bernama Nyonya Salma, istri Tuan Ibrahim, sang pemilik rumah.
Siti menunduk sopan, menahan gugup saat diperkenalkan sebagai pembantu baru. Suara perintah terdengar cepat, dalam bahasa Arab yang belum sepenuhnya ia pahami. Namun, Siti berusaha tersenyum dan menjawab dengan kata sederhana yang ia hafal. "Naem, madam." Ia tahu, dari sinilah perjuangan barunya akan dimulai. Hari-hari berikutnya berjalan seperti roda yang tak pernah berhenti berputar. Setiap pagi sebelum matahari terbit, Siti sudah bangun untuk menyiapkan sarapan, membersihkan halaman, mencuci pakaian, dan mengepel seluruh lantai rumah yang luasnya berkali lipat dari rumahnya di Banyuwangi. Kadang tubuhnya terasa sangat letih. Namun ia tidak berani mengeluh. Di sela pekerjaannya, ia sering melihat foto-foto keluarga majikannya yang dipajang di dinding, wajah-wajah yang tersenyum tanpa beban, hidup dalam kenyamanan yang jauh dari kehidupannya dahulu. Dalam hati, Siti sering berdoa pelan. Semoga Allah memberinya kekuatan agar tidak goyah menghadapi kerasnya hidup di negeri orang. Suatu sore, ketika ia sedang menyapu halaman belakang, seorang pemuda keluar dari dalam rumah. Wajahnya tampan, mengenakan jubah putih bersih, dan matanya lembut memandang. Pemuda itu adalah Amir, putra sulung Tuan Ibrahim. Berbeda dengan ibunya yang tegas, Amir tampak ramah dan sopan. "Kamu dari Indonesia?" tanyanya dalam bahasa Arab yang perlahan-lahan bisa Siti mengerti. Siti mengangguk sambil tersenyum malu. Amir lalu menambahkan, "Aku pernah ke Bali, tempatmu indah sekali." Kalimat sederhana itu membuat hati Siti sedikit tenang. Sejak hari itu, Amir sering menyapa, menanyakan kabarnya, bahkan sesekali membantu mengangkat galon air. Siti terkejut, karena tidak menyangka anak majikannya mau melakukan hal seperti itu. Waktu berlalu, dan Siti mulai terbiasa dengan rutinitasnya. Meski jauh dari keluarga, ia mulai merasa sedikit tenang karena majikannya memperlakukan dirinya dengan cukup baik. Ia tidak pernah dipukul, hanya dimarahi sesekali jika ada pekerjaan yang kurang rapi. Namun di balik rasa lega itu, ada ruang kosong dalam hatinya yang tak pernah bisa ia isi. Setiap malam sebelum tidur, ia menatap foto anaknya yang ia tempel di balik lemari kecil kamarnya. Ia sering berdoa agar Allah menjaga bocah itu, memberikan kesehatan dan kebahagiaan meski ibunya jauh. Kadang, dalam sepi malam Arab, ia terbangun karena merindukan suara tawa anaknya. Hanya air mata yang bisa menjadi teman di kamar kecil itu. Amir semakin sering memperhatikan Siti. Ia melihat bagaimana perempuan itu bekerja tanpa mengeluh, meski keringat membasahi wajahnya setiap hari. Ketulusan dan kesabaran Siti membuat Amir kagum, tapi juga bingung. Ia tumbuh di keluarga kaya yang terbiasa melihat pembantu diperlakukan rendah. Namun Siti berbeda. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuat Amir merasa tenang setiap kali berbicara dengannya. Pernah suatu kali, Siti jatuh pingsan karena kelelahan. Amir yang menolongnya, membawanya ke ruang tamu dan menyiram wajahnya dengan air. Saat Siti sadar, ia menatap Amir dengan panik dan menunduk dalam-dalam, takut dianggap lancang. Tapi Amir hanya tersenyum dan berkata lembut, "Kamu harus jaga diri, Siti. Di rumah ini, kamu juga manusia, bukan mesin." Kata-kata itu membuat dada Siti terasa hangat. Malam itu, Siti kembali menatap langit dari jendela kecil kamarnya. Udara jeda begitu kering, namun hatinya sedikit basah oleh rasa syukur. Ia sadar, Allah mungkin tidak memberinya hidup yang mudah, tapi selalu menempatkannya di jalan yang memiliki hikmah. Ia teringat kata ibunya sebelum berangkat dulu, "Kalau kamu bekerja dengan hati, nak, Allah akan mengirim orang baik untuk menjagamu." Siti tersenyum kecil. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, tapi malam itu, untuk pertama kalinya sejak meninggalkan kampung halaman, ia bisa tidur dengan hati yang sedikit lebih tenang. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan Siti mulai benar-benar mengenal ritme kehidupan di rumah besar itu. Ia hafal jam tidur, waktu makan, dan kebiasaan setiap penghuni rumah. Namun, dari semua penghuni, hanya Amir yang paling sering berinteraksi dengannya. Pemuda itu berbeda dari orang Arab kebanyakan yang sering bicara dengan nada tinggi. Amir berbicara lembut, memperhatikan dengan mata yang tenang, dan memiliki senyum yang selalu menenangkan hati Siti. Awalnya,
Siti menganggap semua itu hanyalah bentuk kebaikan majikan terhadap pekerja. Tapi lama-kelamaan, perhatian Amir terasa lain, lebih hangat, lebih dalam, dan kadang membuat hati Siti berdebar tanpa alasan. Suatu sore, saat matahari mulai condong ke barat, Siti sedang menjemur pakaian di halaman belakang. Udara panas membuat peluhnya menetes di pelipis. Tiba-tiba, Amir datang membawa segelas air dingin. "Untukmu," ucapnya singkat. Siti menatap gelas itu ragu, namun Amir tersenyum. "Minumlah, kau pasti lelah." Siti menerimanya dengan tangan gemetar, menunduk, dan mengucap terima kasih lirih. Di hatinya ia berdoa agar Allah menjaga jarak hatinya dari rasa yang tak seharusnya tumbuh. Tapi sejak hari itu, perhatian-perhatian kecil itu terus datang. Kadang dalam bentuk makanan yang diam-diam ditinggalkan di dapur. Kadang dalam ucapan singkat yang menenangkan di saat Siti sedang gundah. Hingga suatu malam, hujan deras turun mengguyur kota Jeddah, disertai angin yang membuat pintu-pintu berderit keras. Listrik padam, dan rumah itu gelap gulita. Nyonya Salma dan Tuan Ibrahim sedang pergi menghadiri acara keluarga, menyisakan Siti dan Amir di rumah. Siti yang tengah membersihkan ruang tamu, terkejut ketika Amir datang membawa lilin. Cahaya redup membuat wajahnya terlihat hangat namun misterius. "Jangan takut," katanya pelan. "Di sini aman." Siti menunduk, menghindari tatapan Amir, tapi hatinya berdetak tak karuan. Dalam cahaya lilin yang bergetar, bayangan mereka memantul di dinding, seolah dunia hanya menyisakan mereka berdua dalam kesunyian yang panjang. Amir mulai berbicara tentang kehidupannya, tentang betapa kesepiannya ia di rumah besar itu meski serba ada. Ia bercerita bahwa ibunya terlalu sibuk dengan bisnis, ayahnya jarang pulang, dan semua pelayan hanya bekerja tanpa bicara. "Kau tahu, Siti," ucapnya lirih, "aku tak pernah melihat seseorang bekerja dengan hati seperti dirimu. Kau membuat rumah ini terasa hidup." Kalimat itu membuat Siti terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Antara rasa terharu dan takut, hatinya terasa penuh. Ia memandang lilin yang mulai meleleh, lalu menunduk lagi, mencoba menepis gejolak yang tak seharusnya ada. Dalam hati, ia kembali memanjatkan doa, agar Allah menjaga langkahnya dari kesalahan. Beberapa hari setelah malam itu, Amir menjadi semakin dekat dengan Siti. Ia sering berada di dapur, berpura-pura membantu atau sekadar berbicara ringan. Kadang, ia membawakan bunga kecil yang ia petik dari taman, meletakkannya di dekat tempat mencuci piring. Siti berusaha menjaga jarak, tapi di sisi lain, perhatiannya itu membuat hidupnya tidak lagi terasa sunyi. Ia mulai menunggu suara langkah Amir di lorong, mulai tersenyum tanpa sadar setiap kali mendengar namanya disebut. Ia tahu, itu salah. Ia hanyalah pembantu, dan Amir adalah anak majikannya. Dunia mereka berbeda jauh. Tapi rasa itu tumbuh, seperti benih yang tak bisa lagi dicegah setelah menembus tanah. Suatu pagi, Nyonya Salma sempat memergoki Siti berbicara dengan Amir di dapur. Tatapan tajamnya membuat Siti gemetar. Sejak saat itu, ia berusaha lebih menjaga sikap, bekerja lebih cepat, berbicara seperlunya, dan menghindari Amir sejauh mungkin. Namun, justru disitulah ujian dimulai. Amir tak menyerah. Ia terus mencari cara untuk berbicara, meski hanya lewat pesan kecil yang diselipkan di piring atau di bawah gelas teh. Dan di setiap pesan itu, selalu ada kalimat yang sama, "Kau adalah cahaya kecil di rumah ini." Kata-kata itu menembus hati Siti, membuat malam-malamnya menjadi gelisah. Malam berikutnya, Siti duduk di pojok kamarnya, menatap langit-langit sambil menahan air mata. Ia sadar, perasaan itu sudah tumbuh lebih dalam dari yang ia kira. Ia berdoa dalam diam. "Ya Allah, kuatkan aku. Jangan biarkan aku hanyut dalam rasa yang bisa menghancurkan segalanya." Namun di dalam hati kecilnya, ada bagian yang tak bisa membohongi diri, bagian yang merasa nyaman setiap kali mendengar langkah kaki Amir di dekatnya. Dan di malam itu, tanpa ia sadari, benih cinta terlarang itu sudah benar-benar tumbuh, menyusup di antara kesepian dan harapan yang tak pernah ia minta. Hari-hari di rumah Tuan Ibrahim terus berjalan seperti biasa, namun di balik ketenangan yang tampak di permukaan,
hati Siti justru semakin tak tenang. Setiap kali ia menatap wajah Amir, ada sesuatu yang bergetar dalam dadanya, sesuatu yang tidak seharusnya ia rasakan. Ia mencoba menghindar, tapi semakin berusaha menjauh. Justru semakin sulit melupakan tatapan mata Amir yang hangat namun dalam. Hubungan mereka kini berubah. Tidak lagi sekadar antara majikan dan pembantu. Ada jarak yang semakin kabur. Ada rahasia yang mulai tumbuh di balik dinding rumah megah itu. Siti sering terbangun di malam hari, duduk di tepi ranjang sempitnya sambil menatap langit-langit, memohon kepada Allah agar diberi kekuatan untuk menahan diri. Namun hatinya justru semakin lemah setiap kali mendengar langkah kaki Amir di lorong rumah. Suatu malam, ketika semua penghuni rumah sudah tidur, Siti sedang membereskan ruang tamu. Amir datang, masih mengenakan jubah putihnya. Ia berdiri di ambang pintu, menatap Siti dengan wajah lelah. "Siti," katanya pelan, "aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa tenang setiap kali melihatmu." Siti terkejut, tubuhnya kaku, dan suaranya hampir tak keluar. "Tuan, tolong jangan bicara begitu. Saya hanya pembantu," ucapnya gugup. Amir tersenyum pahit. "Kau bukan hanya itu di mataku." Kalimat itu mengguncang hati Siti. Dalam sekejap, semua pertahanannya runtuh. Ia tahu, hubungan itu salah, tapi di dalam dirinya, cinta yang ia tekan selama ini telah menemukan ruang untuk tumbuh. Malam-malam berikutnya menjadi saksi rahasia mereka. Amir sering duduk di dapur saat Siti menyiapkan teh, berpura-pura ingin membantu. Kadang mereka hanya berbicara singkat tentang hal-hal sepele, tapi tatapan mereka berbicara lebih banyak dari kata-kata. Siti sering mencoba mengingat anaknya di kampung untuk menahan diri, namun justru rasa rindu itu berubah bentuk menjadi kerinduan lain. Kerinduan akan kasih sayang, akan perhatian yang lama tak ia rasakan. Ia tahu, dirinya sedang berjalan di atas garis tipis yang berbahaya. Tapi cinta memang sering datang tanpa peringatan. Ia tak bisa menolak, hanya bisa menunduk, dan berharap Allah segera memberinya jalan keluar sebelum semuanya terlambat. Waktu berlalu, hingga suatu pagi Siti merasa tubuhnya lemah. Ia mengira hanya kelelahan karena terlalu banyak bekerja. Namun setelah beberapa hari, tubuhnya semakin mudah pusing dan mual. Ketika akhirnya ia memberanikan diri memeriksakan diri ke klinik kecil di dekat rumah, hasilnya membuat seluruh dunia Siti runtuh dalam sekejap. Ia hamil. Tangan Siti gemetar hebat saat membaca tulisan dokter di selembar kertas putih itu. Jantungnya berdegup tak karuan, wajahnya pucat, dan air mata mengalir tanpa bisa ditahan. Ia menatap langit dan berbisik lirih. "Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Aku tidak bermaksud berdosa. Aku hanya manusia yang lemah." Ia menggenggam perutnya pelan. Rasa takut dan penyesalan bercampur jadi satu. Sore itu, Amir datang seperti biasa, tapi Siti tak berani menatapnya. Ia mencoba menyembunyikan kegelisahan, namun matanya yang sembab tak bisa berbohong. "Siti, kau kenapa?" tanya Amir. Siti menunduk dalam. Air matanya mulai menetes. "Tuan, saya mengandung." Kata-kata itu menggantung di udara, berat dan tajam. Amir terdiam lama, lalu perlahan duduk di hadapannya. "Aku yang harus bertanggung jawab," katanya mantap, meski wajahnya tampak tegang. "Anak ini bukan aib. Siti, aku akan menjagamu." Siti menangis semakin keras, bukan karena bahagia, tapi karena tahu jalan di depan mereka akan penuh batu dan duri. Ia tahu, keluarga Amir tak akan pernah menerima kenyataan ini. Malam itu, Siti bersujud lama di kamarnya. Ia berdoa dengan air mata yang jatuh di sajadah, memohon ampun dan petunjuk dari Allah. Dalam keheningan itu, ia sadar bahwa apapun yang terjadi, ia harus tetap kuat. "Ya Allah," ucapnya lirih, "aku tahu aku lemah, tapi lindungilah anak ini. Jangan biarkan ia lahir dalam kebencian." Hatinya bergetar hebat. Ia tahu, rahasia ini tak akan bisa disembunyikan selamanya. Cepat atau lambat, semua akan terbongkar. Dan ketika waktu itu tiba, bukan hanya masa depannya yang akan berubah, tapi juga nama keluarga besar tempatnya bekerja. Di malam yang sunyi itu, Siti menatap langit jeda yang gelap dan berbisik,
Mungkin inilah ujian yang harus aku jalani, ujian antara cinta dan penyesalan. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela besar ruang makan. Namun bagi Siti, dunia terasa lebih gelap dari sebelumnya. Tubuhnya lemah. Matanya bengkak karena semalaman menangis. Ia mencoba bekerja seperti biasa, menyapu lantai, menyiapkan sarapan, dan menunduk setiap kali Nyonya Salma lewat. Namun rasa takut terus menghantui. Setiap langkah terasa berat. Setiap detik terasa panjang. Ia tahu rahasia itu tak mungkin disembunyikan selamanya. Semakin hari, tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan. Pakaian yang dulu longgar kini mulai terasa sempit. Siti berusaha menutupi dengan baju tebal dan kerudung panjang, tapi nalurinya tahu, waktu akan segera membongkar segalanya. Dan hari itu pun tiba, lebih cepat dari yang ia duga. Suatu pagi, Nyonya Salma menemukan selembar kertas di meja dapur. Surat hasil pemeriksaan dari klinik tempat Siti berobat. Kertas itu terselip di antara tumpukan kain. Mungkin jatuh tanpa sengaja saat Siti membereskan barang-barangnya. Tatapan Nyonya Salma langsung berubah begitu membaca tulisan di atas kertas itu. Wajahnya memucat, lalu memerah penuh amarah. Ia bergegas mencari Siti. Suaranya menggema di seluruh rumah. "Siti, kesini kamu!" teriaknya lantang. Siti yang sedang menyapu halaman langsung berlari masuk. Lututnya gemetar, matanya menunduk dalam. "Apa ini?" Suara Nyonya Salma bergetar sambil menatapnya tajam. Siti tak mampu menjawab. Keringat dingin membasahi tengkuknya. "Astagfirullah, kau mempermalukan keluarga ini!" bentak Nyonya Salma sambil menghentakkan surat itu ke meja. "Siapa yang melakukannya?" Siti hanya bisa terisak, tubuhnya lemas. Mulutnya tak mampu mengucap kata. Namun tatapan Amir yang tiba-tiba muncul di balik pintu menjawab semuanya. Nyonya Salma berbalik, menatap putranya dengan wajah tak percaya. "Amir?" Suaranya bergetar, antara marah dan kecewa. Amir menatap ibunya dengan mata berkaca, lalu berkata lirih, "Iya, Ibu. Akulah ayah dari anak itu." Ruangan seketika membeku. Tak ada suara selain isak Siti yang berusaha menahan tangis. Nyonya Salma menutup mulutnya, tubuhnya gemetar, lalu menatap Siti dengan tatapan penuh kebencian. "Kau perempuan tak tahu diri. Aku beri makan, tempat tinggal, tapi kau balas dengan menghancurkan nama baik keluargaku." Siti berusaha menjelaskan, suaranya bergetar di antara tangis. "Saya tidak bermaksud, Bu. Semua terjadi di luar keinginan saya. Saya mohon ampun." Tapi sebelum kalimatnya selesai, Nyonya Salma menamparnya keras. Suara tamparan itu bergema di ruangan yang sunyi. Amir segera menahan tangan ibunya. Namun Nyonya Salma menepis. "Diam, Amir. Kau juga membuatku malu di hadapan semua orang. Apa kata dunia kalau tahu anakku mempermalukan keluarga sendiri dengan pembantu?" Jeritnya hampir histeris. Amir mencoba menjelaskan. "Ibu, ini bukan kesalahan Siti seorang. Aku mencintainya. Aku akan bertanggung jawab." Tapi kalimat itu justru menambah amarah ibunya. "Cinta? Kau sudah buta. Perempuan itu memperdayaimu." Siti hanya bisa menangis. Hatinya hancur mendengar kata-kata itu. Ia tidak pernah berniat menjerumuskan siapapun. Ia hanya perempuan yang kesepian, yang mencari kasih di tengah sunyi. Tapi kini, semua kebaikan yang pernah ia lakukan berubah menjadi noda di mata mereka. Tanpa diberi kesempatan menjelaskan, malam itu juga Siti diusir. Nyonya Salma menyeret koper tuanya keluar rumah dan melemparkannya ke halaman. "Keluar dari rumah ini. Jangan pernah muncul di hadapan kami lagi." Siti memohon, "Bu, tolong, saya tidak punya siapa-siapa di sini." Tapi tangisnya tak digubris. Amir mencoba menghampiri, namun ayahnya, Tuan Ibrahim, yang baru pulang, menahan dengan wajah dingin. "Kau sudah mempermalukan keluarga ini, Amir. Biarkan dia pergi." Langit malam jeda tampak pekat ketika Siti melangkah keluar dari rumah itu. Hujan turun deras, membasahi wajahnya yang penuh air mata. Koper tuanya berat, tubuhnya menggigil, tapi hatinya jauh lebih sakit. Ia berjalan tanpa arah,
hingga akhirnya berhenti di sebuah halte kecil di pinggir jalan. Ia duduk di sana, memeluk perutnya yang mulai membuncit, sambil menatap langit. "Ya Allah," bisiknya lirih. "Aku memang berdosa, tapi tolong, jangan hukum anak ini. Biarkan dia lahir dengan selamat." Angin malam membawa dingin yang menggigit, tapi Siti tetap di sana, hingga subuh tiba. Ketika fajar menyingsing, Siti menatap matahari yang muncul perlahan di ufuk timur. Dalam dirinya, ada rasa hancur yang sulit digambarkan, tapi juga ada kekuatan baru yang tiba-tiba tumbuh. Ia sadar, meski diusir, meski dicaci, ia masih punya satu alasan untuk terus hidup, bayi kecil di dalam rahimnya. Ia mengusap perutnya lembut dan berbisik pelan. "Nak, jangan takut. Ibumu akan berjuang. Karena Allah tidak akan meninggalkan orang yang berjuang dengan hati." Dan di pagi yang sunyi itu, di jalanan asing negeri orang, seorang ibu dari Banyuwangi memulai perjalanan baru, perjalanan seorang perempuan yang kehilangan segalanya, kecuali harapan. Hari-hari setelah pengusiran itu menjadi masa paling berat dalam hidup Siti. Ia tinggal di tempat penampungan para pekerja migran di pinggiran kota Jeddah, bersama perempuan-perempuan lain yang juga mengalami nasib serupa, ditipu, disiksa, atau dipulangkan tanpa gaji. Kamar itu sempit, hanya cukup untuk 6 orang, dengan dinding yang mulai retak dan kipas angin tua yang berputar pelan. Setiap malam, Siti duduk di pojok ruangan, menatap langit-langit sambil menahan tangis. Dalam dirinya, ada penyesalan yang terus menggerogoti. Ia masih sulit menerima kenyataan bahwa kehidupannya yang dulu sederhana tapi damai, kini berubah menjadi penuh luka dan air mata. Tapi setiap kali ia menatap perutnya yang makin besar, hatinya luluh. Di dalam rahimnya tumbuh kehidupan kecil yang menjadi satu-satunya alasan baginya untuk tetap bertahan. Meski sering sakit, Siti tetap berusaha membantu di penampungan. Ia mencuci piring, membersihkan lantai, bahkan menghibur teman-temannya yang patah semangat. Banyak yang kagum dengan keteguhannya. "Siti, kau masih bisa tersenyum di tengah semua ini," kata salah satu TKW bernama Maryam. Siti hanya menjawab lirih, "Kalau aku berhenti tersenyum, aku akan hancur, Maryam." Tapi di balik senyumnya, ia tahu hatinya retak. Setiap malam ia menulis surat panjang untuk Amir di selembar kertas bekas, tapi tak pernah dikirimkan. Surat-surat itu ia simpan di bawah bantal, sebagai satu-satunya cara untuk menenangkan hatinya yang terus rindu. Dalam setiap tulisan, ia menyelipkan doa agar Allah menjaga Amir, meski ia tak lagi berhak memikirkannya. Suatu hari, saat matahari mulai tenggelam dan suara azan maghrib terdengar sayup dari kejauhan, seorang perempuan berjilbab rapi datang ke penampungan. Wajahnya lembut, namun matanya menunjukkan kesungguhan. Ia mencari seseorang bernama Siti. Semua penghuni menatap heran, hingga akhirnya perempuan itu menghampiri Siti yang sedang melipat pakaian. "Apakah kamu Siti dari Indonesia?" tanyanya pelan. Siti mengangguk ragu. "Saya membawa pesan untukmu." Hati Siti langsung bergetar. "Pesan dari siapa?" tanyanya gugup. Perempuan itu menarik napas panjang lalu menjawab, "Dari Amir." Mendengar nama itu, tubuh Siti seakan kehilangan kekuatan. Matanya langsung berkaca-kaca. "Amir? Bagaimana dia sekarang?" Perempuan itu tersenyum tipis. "Dia mencarimu, Siti. Ia menyesal telah membiarkanmu pergi tanpa membela dirimu. Sejak malam itu, dia berusaha menemukanmu, tapi ibunya memutus semua hubungan denganmu. Amir tak peduli lagi pada harta atau kehormatan keluarga. Ia ingin bertanggung jawab atas dirimu dan anak ini." Air mata Siti tumpah tanpa suara. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya berguncang hebat. "Astagfirullah. Apakah ini benar?" Perempuan itu mengangguk mantap. Dia menitipkan pesan. Katanya, "Siti, aku tak bisa menebus semua luka yang kau alami, tapi aku ingin menjadi ayah bagi anak kita. Aku ingin kau tahu, aku masih mencintaimu." Kalimat itu membuat Siti terisak. Semua penderitaan yang selama ini ia tanggung terasa sedikit lebih ringan. Ia memejamkan mata dan berbisik lirih, "Ya Allah, aku tidak menyangka masih ada harapan di tengah semua ini."
Beberapa hari kemudian, Siti melahirkan. Malam itu hujan turun deras, angin bertiup kencang, dan suara petir bersahutan di luar jendela. Ia berjuang sendirian di ruang kecil penampungan, dibantu dua teman sesama TKW. Tangisnya bercampur dengan rasa sakit yang hampir membuatnya pingsan. Namun di tengah derita itu, terdengar suara tangis bayi kecil, nyaring, kuat, dan mengguncang seluruh hatinya. Air mata Siti tumpah lagi, kali ini bukan karena sedih, tapi karena bahagia. Ia menatap bayi itu dengan gemetar, mengusap pipinya pelan, lalu berbisik, "Selamat datang ke dunia, Nak. Kau adalah alasan ibumu masih hidup sampai hari ini." Malam itu, setelah semua tenang, Siti duduk sambil memeluk bayinya. Di luar, hujan mulai reda, dan langit tampak bersih. Ia menatap langit jeda dari jendela sempit itu, lalu tersenyum dalam tangis. "Ya Allah, Engkau mengambil segalanya dariku, tapi Kau juga memberiku sesuatu yang paling berharga," ucapnya lirih. Bayi kecil itu terlelap di pelukannya, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, hati Siti terasa damai. Ia tahu hidupnya belum selesai, tapi malam itu, di tengah air mata dan kesunyian, ia merasakan keajaiban kecil yang menguatkan langkahnya. Sebab meski hidupnya penuh luka, Allah masih menghadiahkan satu hal yang membuat segalanya berarti, cinta yang lahir dari ujian, dan harapan yang tumbuh di tengah air mata. Waktu berjalan, dan kehidupan Siti perlahan mulai menemukan arah baru. Bayinya tumbuh sehat, berkulit bersih dan bermata tajam seperti ayahnya. Ia menamainya Ammar, nama yang diambil dari salah satu sahabat Nabi yang dikenal sabar dan teguh. Meski hidupnya sederhana di penampungan, setiap kali menatap wajah kecil itu, Siti merasa seluruh lelahnya terbayar. Ia bekerja serabutan membantu di dapur penampungan agar bisa membeli susu dan popok. Hari-harinya penuh kesibukan, tapi malam selalu menjadi waktu paling berat. Di saat semua tertidur, ia duduk di dekat jendela, menatap langit jeda yang sunyi dan berdoa dalam hati agar Allah memberi jalan terbaik untuk anaknya. Ia tak lagi berdoa untuk dirinya sendiri, hanya untuk masa depan sang buah hati. Suatu sore yang tenang, seorang tamu datang ke penampungan. Ketika pintu dibuka, Siti tertegun. Di hadapannya berdiri Amir, dengan wajah lelah dan mata yang merah seperti menahan tangis berhari-hari. Untuk sesaat, Siti tak mampu berkata apa-apa. Dunia seolah berhenti berputar. "Siti," ucap Amir pelan, suaranya bergetar. Siti hanya menatap. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Amir berjalan mendekat, lalu berlutut di hadapan bayi kecil yang sedang tertidur di ayunan kain. "Dia, anak kita?" tanyanya lirih. Siti mengangguk, menutup wajahnya dengan tangan. Amir tersenyum samar, lalu menyentuh pipi bayi itu dengan lembut. "Subhanallah, dia mirip sekali denganmu." Mereka duduk berdua dalam keheningan yang panjang. Amir bercerita bahwa sejak Siti diusir, ia hidup dalam bayang-bayang penyesalan. Ia melawan keluarganya, meninggalkan rumah, dan memutus hubungan bisnis dengan ayahnya. "Aku tak bisa hidup dengan tenang, Siti," katanya pelan. "Setiap malam aku teringat wajahmu saat diusir. Aku tahu aku pengecut karena tak mampu membelamu saat itu." Siti menunduk, hatinya perih mendengarnya, tapi di sisi lain, ia juga merasakan kedamaian. "Aku tidak menyalahkanmu, Amir. Semua ini sudah takdir Allah. Aku hanya ingin anak kita tumbuh dalam kasih sayang, tanpa kebencian." Amir menatapnya penuh haru. "Kau masih bisa berkata sebaik itu padaku setelah semua yang kualami padamu." Siti tersenyum lembut. "Karena aku tidak ingin membalas luka dengan luka, Amir. Hidup sudah cukup menyakitkan tanpa kita saling menyalahkan." Amir menatap langit, lalu berkata dengan suara pelan tapi tegas, "Siti, aku ingin menebus segalanya. Aku tidak ingin kau hidup seperti ini. Aku ingin membawamu dan anak kita pergi dari sini. Aku sudah berbicara dengan seorang ustadz, dan dia akan membantu agar kita bisa menikah secara sah. Aku tak peduli apa kata orang." Siti menatapnya lama, matanya berkaca-kaca, hatinya bergejolak, tapi juga dipenuhi rasa takut. "Amir,
Kau yakin? Dunia kita berbeda. Keluargamu tidak akan pernah menerimaku. Aku hanya seorang pembantu miskin. Amir menggenggam tangannya erat. Tidak, Siti. Kau bukan pembantu. Kau adalah perempuan yang mengajariku arti kehidupan. Siti terdiam. Hatinya bergetar hebat. Ia tak pernah menyangka. Cinta yang dulu lahir dari kelemahan kini berubah menjadi kekuatan yang menuntun mereka kembali. Amir melanjutkan. Siti, dulu aku hanya hidup dalam kemewahan tanpa arti. Tapi setelah mengenalmu, aku belajar tentang kesabaran, ketulusan, dan bagaimana rasanya mencintai tanpa pamrih. Kau membuatku sadar bahwa Allah menciptakan manusia bukan untuk dibedakan oleh harta atau status, tapi oleh hati dan amalnya. Air mata Siti jatuh lagi. Ia menunduk, lalu berbisik lirih. Aku tidak tahu harus berkata apa, Amir. Tapi kalau memang ini jalan yang Allah tunjukkan, aku hanya bisa bersyukur. Beberapa hari kemudian, dengan bantuan seorang ustadz dan lembaga sosial, Amir dan Siti dinikahkan secara sederhana di ruangan kecil penampungan. Tidak ada perhiasan mewah, tidak ada pesta, hanya saksi, ijab kabul, dan air mata kebahagiaan. Siti menangis bahagia saat Amir mengucap kalimat sakral itu. Setelah semua yang ia lalui, ia akhirnya menjadi istri yang halal bagi lelaki yang dulu hanya bisa ia cintai dalam diam. Seusai akad, Amir memeluk bayinya dan berjanji di hadapan Allah, "Aku akan menjadi ayah yang baik. Aku tak akan membiarkan anak ini merasakan hinaan seperti ibunya dulu." Malam itu, setelah semua tamu pergi, Siti duduk di luar ruangan sambil menatap langit. Angin gurun berhembus lembut, membawa ketenangan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia menatap Amir yang sedang menimang Ammar dengan penuh kasih, lalu berdoa dalam hati. "Ya Allah, terima kasih karena Engkau tidak meninggalkanku di saat aku hampir menyerah. Engkau kirimkan ujian bersama pengampunan, dan air mata bersama kekuatan." Senyum tipis muncul di wajahnya. Ia sadar, keajaiban terbesar bukanlah karena Amir kembali padanya, tapi karena ia belajar memaafkan dan tetap percaya pada takdir. Cinta yang dulu dianggap aib kini menjadi jalan hidayah. Dan dari seorang TKW sederhana dari Banyuwangi, lahirlah kisah yang membuat banyak orang terdiam, kisah tentang cinta, sabar, dan keadilan Allah yang selalu datang di waktu yang tepat.